warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres AKBP Ihsan SIK, yang kami hormati Bapak Kasat Reskrim, Bapak AKP Arsy Nevada, yang kami hormati rekan-rekan awak media baik cetak maupun online, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan jumpa pers dalam rangka menyampaikan ungkap kasus pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP. Perlu diketahui rekan-rekan awak media sekalian, setelah nanti dilaksanakan press release, akan dilaksanakan juga penyerahan barang bukti secara simbolis dari Kapolres kepada pemilik ataupun korban dari kejahatan curat yang nanti akan disampaikan. Untuk lebih jelasnya kronologi kejadian kasus perkara akan langsung disampaikan oleh Bapak Kapolres, Bapak AKBP Ihsan SIK. Untuk itu waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasih Humas, kemudian tentunya rekan-rekan media yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kami dari Polres Bantul akan menyampaikan informasi terkait pengungkapan perkara tindak pidana pencurian sasaran mobil pick up yang terjadi di beberapa wilayah di wilayah hukum Polres Bantul. Jadi sesuai dengan jumlah TKP, di sini kita dapat menangkap pelaku spesialis pencurian mobil pick up. Dan saya katakan ini adalah pelaku lintas provinsi. Karena dari hasil pengakuan dari para tersangka yang bersangkutan selain melakukan aksi di Bantul, juga melakukan aksi di beberapa tempat di wilayah Jawa Timur. Tepatnya di Probolinggo dan Bojonegoro. Untuk di Bantul sendiri, pelaku melakukan aksi di 5 TKP berbeda dalam kurun waktu awal bulan tahun ini, tepatnya dalam kurun waktu Februari sampai dengan Juni. Jadi yang bersangkutan membawa pickup tersebut ke daerah Jawa Timur, untuk motornya ditaruh di belakang. Inilah kronologis pengungkapan ini, kemudian kami kembangkan dan betul bahwa kedua pelaku memang selain melakukan aksinya di Sewon yang tadi kita ungkap, juga melakukan di 4 TKP lainnya, termasuk 2 TKP di wilayah Jawa Timur. Adapun pelaku sendiri kami amankan 2 orang, semuanya berasal dari Malang ya, Jawa Timur. Yang pertama adalah inisial NRI, 44 tahun, alamatnya Malang, Jawa Timur. Ini perannya sebagai pemetik atau eksekutor. Nanti kita peragakanlah bagaimana pelaku ini melakukan eksekusi dalam mengambil kendaraan pick up. Waktunya tidak lama, paling sekitar 30 detik ya. 30 detik yang bersangkutan sudah bisa menyalakan mesin, kemudian membawa mobil tersebut. Ini perannya sebagai pemetik, eksekutor, yang melakukan aksi menyalakan mesin menggunakan letter T. Kemudian pelaku kedua adalah
JM. Ini 41 tahun, alamatnya juga sama, Malang, Jawa Timur. Perannya sebagai mengawasi situasi atau memantau situasi, termasuk yang mengendarai pickup ya, motor, naikkan motor ke pickup. Jadi mereka hanya berdua karena memang dari Jawa Timur mereka berdua naik motor. Setelah nyampe di sini mereka berkeliling menggunakan motor. Dan memang kami tanyakan juga kenapa Bantul yang dipilih. Ya ternyata di Bantul ini banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di depan rumah, di pinggir jalan, karena mungkin merasa aman ya. Jika dibandingkan daerah lain ya, ada Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, mereka memilih di Bantul karena sepanjang jalan, baik itu di jalan-jalan besar termasuk di jalan-jalan kecil, masyarakat rata-rata memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Dan memang spesialisnya mobil pickup karena lebih mudah untuk dipreteli maupun dijual secara utuh. Jadi mereka berkendara ke Bantul, kemudian berkeliling di wilayah Bantul, di Jalan Paris, kemudian di Piungan, kemudian di Jetis dan sebagainya. Apabila melihat kendaraan, khususnya pada saat malam hari. Jadi setiap aksinya dilaksanakan pada jam-jam dini hari, artinya jam 24.00 ke atas. Karena memang sepi dan tentunya kendaraan diparkirkan banyak di pinggir jalan. Mereka melakukan aksi, satu menjadi pemetik ataupun eksekutor, kemudian satu memantau situasi. Setelah bisa dinyalakan mobilnya, kendaraan motornya dinaikkan ke belakang, kemudian mereka langsung bergerak menuju Jawa Timur, melewati Jalan Solo, Jawa Tengah. Nah, seperti itu hasil pemeriksaan terhadap kedua pelaku. Kemudian satu lagi kami amankan sebagai penadah. Jadi tadi dua sebagai eksekutor ataupun yang langsung melakukan pencurian. Satunya lagi sebagai penadah, inisial SL, 47 tahun, alamat Kota Baru, Jawa Timur. Adapun barang bukti yang kami amankan, nanti bisa kita perlihatkan di samping. Kami bisa mengamankan sebenarnya ada dua unit yang masih utuh. Kemudian kabel songket, kemudian sepasang plat nopol DK, artinya nopol palsu nih. Jadi mobil setelah diambil platnya diganti. Yang sebelumnya AB diganti menjadi DK, ini palsu pastinya. Kemudian tang untuk memotong kabel, kemudian kunci Inggris, kemudian sepasang tali tedon ya. Kemudian 2 obeng plus dan min. Kemudian 1 roll plester warna hitam. Ini semua barang bukti yang kami amankan yang memang digunakan oleh para pelaku dalam melakukan aksinya. Kemudian pelaku sendiri akan kami jerat dengan pasal 363 KUHP, ya, ini pencurian dengan pemberatan dengan ancaman tentunya hukuman penjara selama 7 tahun. Ini satu TKP, belum TKP yang lainnya. Nanti kita tentunya akan proses semua TKP yang ada 5 TKP. Jadi seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan. Intinya kami menjawab keresahan masyarakat selama ini tentang maraknya pencurian mobil pick up yang terjadi di wilayah Bantul. Alhamdulillah dapat kita ungkap dan 5-5-nya TKP dapat kita ungkap dan barang buktinya juga dapat kita sita walaupun 3 sudah dipreteli. Nanti juga kami akan memberikan secara langsung 2 kendaraan yang masih utuh kepada korban yang sudah hadir di sini, kami langsung serahkan untuk dapat digunakan karena memang itu haknya yang bersangkutan. Dalam kesempatan ini kami juga tidak lupa menghimbau kepada masyarakat untuk lebih hati-hati, khususnya mobil-mobil pickup, lebih meningkatkan pengamanan. Kalau memang bisa dibuatkan parkir, ya buatkan parkir di dalam rumah. Jangan diparkir di pinggir jalan, diparkir di depan rumah, yang intinya memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk melakukan aksinya. Intinya kejahatan terjadi karena ada niat dan kesempatan. Niat pasti ada, kesempatan yang menciptakan tentunya masyarakat. Jangan berikan kesempatan seperti tadi parkir sembarangan di pinggir jalan,
kemudian tidak memberikan kunci pengaman mungkin, akhirnya dengan mudahnya para pelaku melakukan aksinya. Jadi seperti itu kronologis lengkap pengungkapan kasus yang kami lakukan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media, silakan Pak. Pak, izin untuk dijelaskan tentang lokasi penyembelihan kendaraan di mana, kemudian penjualan bagian-bagian kendaraan dilakukan di mana dan sistem apa Pak? Apakah manual ataukah secara online? Demikian Pak. Baik, seperti yang kami sampaikan tadi, setelah pelaku berhasil melakukan aksinya atau mengeksekusi mobil tersebut, pelaku langsung bergerak ke arah Jawa Timur, khusus tepatnya di Malang. Nah, di sanalah pelaku menjual barang bukti tersebut, baik secara pretelan maupun secara utuh, dijual secara manual, tentunya secara manual. Belum kami temukan terkait transaksi online, tapi secara manual. Jadi semuanya transaksinya di daerah Malang, Jawa Timur. Dan tentunya sudah diberikan plat yang palsu, kemudian nomor rangka, nomor mesinnya juga sudah dirusak semua. Jadi kendaraan ini sudah dirusak nomor rangka, nomor mesinnya. Termasuk sudah diganti plat dengan plat yang palsu. Seperti itu. Ya, silakan. Mereka menjual mobil ini berapa dan hasilnya dibagi menjadi berapa? Ya, dari hasil pengakuan ya, pemeriksaan para pelaku dan penada tentunya mereka rata-rata menjual di angka 20 juta. Memang termasuk harga yang miring ya, jika dibandingkan dengan harga yang sebenarnya. Ini juga tentunya masyarakat juga ya waspadalah dengan hal seperti ini ya, tidak sembarangan membeli kendaraan-kendaraan yang harganya miring atau murah. Karena tentunya ini akan berkaitan juga nanti dengan pembelinya. Nanti sudah membeli kendaraan dengan harga karena pengen murah, tapi ternyata ini adalah kendaraan curian. Nah, mau nggak mau kan dia sudah rugi duit. Kemudian juga akan kita lakukan pemeriksaan karena dianggap sebagai penada. Ya, rata-rata 20 jutaan dijualnya. Ya, silakan. Untuk pelaku ini apakah residivis lihat caranya kan cukup profesional. Terus yang penadah ini apa udah ada kesepakatan atau memang sudah tahu atau belum? Ya, baik. Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan memang residivis, sudah pernah ditahan juga, makanya mereka sangat ahli. Nanti kita lihat nggak sampai berapa detik mereka sudah bisa menggondol ataupun membawa kendaraan pickup ini. Termasuk penadahnya tentunya, karena namanya sudah sering pasti dia punya jaringan gitu. Mereka mencuri ini kan sudah tahu pasti akan dijual kemana. Untuk mereka biar lancar kegiatannya, sehingga dapat kami katakan semuanya jaringan ini jaringan-jaringan yang sudah profesional, sudah berulang. Ya, silakan. Sudah berapa lama bro? Terus ini kan barang bukti hitam semua, bahkan mereka menyasar mobil yang warna ini. Ya, memang kebanyakan pick up kan warna hitam ya. Jarang memang yang merah nggak ada pick up ini. Ada Pak. Tertentu. Jadi sedapatnya lah, karena memang kan mayoritas pick up itu warnanya hitam. Dan ya sedapatnya, mungkin kalau ada pink juga diambil juga itu. Tapi memang sekarang yang ada pada saat mereka patroli ini hitam semua. Nah, ini. Nanti kita tanyalah untuk lebih jelasnya. Tapi hasil pemeriksaan awal memang sedapatnya mereka ya kebetulan warna hitam semua. Berapa lama mereka dari awal dan partnernya apakah ini? Ya, kalau beraksi di Bantul ini dari awal 2022 tadi saya sampaikan, memang ada keresahan di warga. Selama awal tahun ini banyak terjadi pencurian pick up. Ini juga menjadi PR kami kemarin. Setiap hari kami tanyakan gimana nih seperti ini tanggung jawab kita harus segera mengungkap. Saya setiap hari menekan Kasat Reskrim dan jajarannya, alhamdulillah kita bisa memprofiling pelakunya dan alhamdulillah pelakunya kembali ke sini melakukan aksi, ya kita bisa lakukan penangkapan. Jadi sekali lagi kami sudah menjawab keresahan warga dan kami sampaikan kejadian-kejadian seperti ini semuanya butuh proses ya. Semuanya butuh proses sehingga yakinlah polisi tidak diam. Yakinlah polisi pasti menanggapi setiap laporan.
Tapi semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses dan alhamdulillah hari ini khusus spesialis pelaku pencurian pickup ini bisa kita amankan setelah berbulan-bulan kita lakukan penyelidikan. Jadi perlu kami sampaikan semuanya butuh proses dan saya yakinkan pasti akan kami ungkap semua. Jadi saya pasti akan ungkap semua para pelaku-pelaku kejahatan yang beraksi di wilayah Kabupaten Bantul. Tentunya juga kami mengharapkan informasi dari masyarakat untuk bisa sama-sama segera mengungkap kasus-kasus yang memang masih menjadi PR bagi Polres Bantul dalam pengungkapannya. Dan sekali lagi, apa secara singkat ya? Ya. Secara singkat ya, apa ini sebelumnya mereka melalui survei atau mereka jalan begitu lihat langsung diambil gitu? Ya, mereka sistem jalan saja. Jadi mereka, saya sampaikan, mereka dari Malang naik motor memang niatnya mencari mobil pick up. Mereka menggunakan motor jenis Versa. Kemudian dipilihlah Bantul karena memang Bantul banyak kendaraan seperti itu. Pemahaman mereka. Kemudian sedapatnya di jalan ada yang parkir langsung mereka melakukan aksi. Jadi tidak ada survei-survei. Mereka dari Malang tepatnya langsung ke Bantul. Coba-coba di Bantul berhasil, kesini lagi berhasil. Ini yang kelimanya alhamdulillah bisa kita tangkap. Dan itu ada yang di luka kakinya itu apakah karena mereka melarikan diri terus melawan atau seperti apa terus ditembak? Ya, jadi sekali lagi pada saat penangkapan terhadap para pelaku yang bersangkutan ya, karena memang residipis profesional ya, berusaha untuk melawan petugas, melarikan diri sehingga kami lakukan tindakan tegas. Kami lakukan tindakan tegas, sekaligus kami juga warning nih kepada para pelaku kejahatan yang melakukan aksi di Bantul. Kami tidak segan-segan apabila melakukan perlawanan ataupun melarikan diri, kami akan lakukan tindakan tegas kepada para pelaku. Seperti itu. Ya. Ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Karena memang spesialis ya. Spesialis tentunya untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ada lagi? Tiga-tiganya di SPBU semua nggak penangkapan? Iya, 2 di SPBU karena kan pelakunya 2, yang satunya penada mas. Jadi langsung ditangkap di... Ya, penadanya tentunya kita datangkan dari Malang tuh. Kita ke sana untuk pengembangan, kita bawa ke sini. Dan berarti mereka ditangkap itu tanggal 2 kejadian terakhir. Iya. Sesaat setelah kejadian di Sewon, kebetulan kan kami sudah melakukan penyelidikan lama ini. Karena memang kami tidak bisa tidur. Karena keresahan warga ini kan, sehingga setiap hari kita pelajari kejadian pertama, TKP pertama, TKP kedua, TKP ketiga, sehingga keluarlah kesimpulan atau petunjuk bahwa pelaku ini setiap melakukan aksinya menggunakan sepeda motor jenis Versa, kemudian menggunakan jaket warna hitam, gelap, kemudian biasanya berhenti di SPBU untuk beli bensin. Nah, sehingga dengan mempelajari tadi berdasarkan CCTV dan sebagainya, pada saat setelah kejadian kami mendapat laporan, kami langsung bergerak membagi 3 tim. Membagi 3 tim di titik-titik tertentu yang kemungkinan dilewati. Dan alhamdulillah yang bersangkutan bisa kita ciduk atau tangkap di SPBU Giwangan. Kalau melihat barang bukti ini kan rata-rata mobil yang tergolong baru. Ya. Apakah mereka memiliki karakteristik khusus untuk barang targetnya? Intinya pick up. Intinya PK. Iya, Tahun ada nggak? kebetulan yang ada di lokasi yang baru nih. Nah ini, jadi semuanya serba kebetulan. Jadi tidak ada spesifikasi khusus harus tahun berapa, tapi intinya pick up karena memang pick up gampang dijual dan tentunya gampang laku, pemesannya juga banyak sehingga diambillah mobil pick up. Cukup ya, saya kira sangat jelas. Pertanyaannya juga saya terima kasih, sangat banyak pertanyaan. Ini kita perlihatkan. Kita perlihatkan pelaku melakukan aksinya. Coba dimulai dari sekarang. Ayo Pak. Ya, dibuka seperti ini. Setelah itu terbuka. Ya seperti itulah ya. Habis itu dibuka. Terkunci nih. Ya, tar. Pakai ini nih. Salah mungkin.
Oh gitu. Intinya seperti itulah ya. Nah ini sudah terbuka. Sudah terbuka. Setelah itu pakai ini. Pakai yang ini nih. Ya. Bisa nyala kan? Dia akan memasang tadi yang sambungan kabel tadi ke mobil untuk dinyalakan mesinnya. Jadi seperti itu. Sudah bisa nyala? Sangat mudah. Tadi kalau kita hitung tadi ya nggak nyampe ya 1 menit, paling lama 2 menit. Ya seperti itulah ya. Rekan-rekan, sekali lagi tentunya kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan memarkirkan kendaraannya. Apalagi di wilayah Bantul ini memang banyak masyarakat yang masih saya lihat kalau patroli memarkirkan kendaraan di pinggir-pinggir jalan. Tolong kalaupun diparkirkan harus diparkirkan karena tidak ada parkir tersedia, lahan terbatas, diberikan kunci pengaman. Pickup ini tidak ada kunci pengaman sehingga dengan mudah tadi dicuri oleh pelaku tersebut. Saya kira ini, terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyerahkan langsung ya, karena memang beliau pemiliknya dan memang haknya beliau. Kita serahkan langsung ke beliau untuk langsung dibawa pulang ke rumah. Ya, gimana Pak perasaannya setelah mobilnya didapatkan kembali? Ya, alhamdulillah. Senang banget. Iya. Senang banget pokoknya. Ya. Ini baru nih ya? Iya. Baru beli berapa lama udah diambil? Baru 3 tahunan Pak ya beli. 3 tahun. Ya. Cash atau ini? Kredit. Kredit lagi Iya. kan kasihan. Iya. Ya, berarti sangat senang lah ya. Alhamdulillah. Selama ini untuk apa nih kendaraannya Pak? Untuk jual material. Ya. Ya. Ya, intinya pelajaran untuk kedepannya lebih hati-hati memarkirkan kendaraan Pak ya. Memang di rumah nggak ada parkiran ya? Kebetulan rumahnya baru direnovasi. Oh renovasi. Ini nah, kalau sudah Biasanya nanti. masuk di pondok ini. Biasanya. Itu, pas malam itu memang di luar ya. Iya. Ya, ada yang bisa disampaikan Pak? Silakan kalau mau disampaikan ke media. Ya, alhamdulillah nih berkat Pak polisi, mobil saya jadi ketemu. Pokoknya istri saya tahu tanya hilang, terus saya lapor ke sini. Alhamdulillah sekarang tidak lanjuti. Polisinya oke. Langsung bisa diambil. Ya, udah langsung bisa diambil. Ya, ya itu. Ya, makasih. Ya. Ayo Pak. Yang lainnya ada lagi? Korbannya nggak datang. Ya, yang satu lagi nanti langsung kita serahkan. Kebetulan korbannya masih dalam perjalanan. Ya. Pagi. Iya, pas jam 3 kan saya keluar. Baik, dapat kami sampaikan, alhamdulillah pada hari ini kami dari Polres Bantul bisa mengungkap sindikat pelaku pencurian mobil pick up yang selama ini meresahkan warga Bantul. Sebanyak 5 TKP bisa kami ungkap dengan pelaku yang sama. Dan hari ini langsung kami serahkan barang buktinya. 2 pick up nanti akan langsung kita serahkan, tadi sudah diserahkan kepada pemilik untuk dapat digunakan. Pelaku ini menyasar wilayah Bantul karena memang mengetahui bahwa di Bantul para pemilik pick up sering memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya rekan-rekan atau khususnya masyarakat lah yang memiliki kendaraan. Kalau memang diparkirkan di depan rumah ataupun di pinggir jalan, tolong diberikan pengaman. Jangan hanya asal parkir, tadi dengan mudahnya bisa diambil oleh pelaku ini. Pelaku sendiri berasal dari Jawa Timur. Jadi ini pelaku lintas provinsi yang ke Bantul naik motor berdua, kemudian pada saat di Bantul mereka secara acak jalan-jalan melihat ada mobil terparkir, langsung melakukan aksi. Tidak sampai tadi 2 menit lah, paling lama 2 menit sudah bisa membuka pintu,
kemudian menyalakan mesin, kemudian motor mereka yang digunakan dari Malang mereka naikkan di pick up, kemudian mereka pulang ke arah Jawa Timur melalui Jalan Solo. Jadi pelaku ini dapat kami amankan sesaat setelah kejadian yang TKP kelima. Karena kami sudah melakukan profiling, melakukan penyelidikan, sudah tahu pergerakannya mereka, sehingga pada saat melakukan aksi dapat kita amankan di SPBU pada saat mengisi BBM. Platnya sudah diganti belum kan waktu ya? Waktu ditangkap platnya sudah ganti belum? Belum, masih plat asli. Mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Bantul yang telah menemukan mobil kami dalam waktu kurang lebih 24 jam dan pengambilan gratis, alhamdulillah gratis. Tanpa biaya.